Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ani fi dharaini amin. Mana wala yumkinu atau kamasoro. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yumkinu li'aqilin awatoniyin aw fahimin lidinihi fahman sahihan ayungkira anna hasada da'wati hadhil jama'at al-mutatarrifah al-mutadathirah zulman wa zuran wa zifan bi'aba'atid din kana hasadan marran syadidal mararah faqad zara'u aswakan fajanaina handholan wa alqaman wa sara lizaman alaina badla aqsal judi li islahi ma afsadathu hadhil jama'at ad-dolatu al-mariqatu. Wala yumkinu dan tidak mungkin diakilin bagi orang yang mempunyai akal. Ini kajian yang keempat tentang muqaddimah kitab Fiqhud Daulah wa Fiqhud Jamaah yang menjelaskan tentang al-jamaah al-mutatarrifah, kelompok yang ekstrim kanan, kelompok yang terlalu ke kanan. Kita disuruh menjadi kelompok yang tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu liberal dan juga tidak terlalu tatoruf kanan. Wala yumkinu dan tidak mungkin diakilin bagi orang yang mempunyai akal awatonin atau sebuah bangsa au fahimin atau orang yang paham lidinihi pada agamanya, akil, watoni, fahim, fahman sohikan dengan paham yang benar. Tidak mungkin ayungkira untuk memungkiri anna hasada da'wati hadhil jama'at, sesungguhnya hasil panen daripada dakwah kelompok al-mutatarrifah yang ekstrim kanan, yang ekstrim, tidak bisa dipungkiri bahwa hasil panennya daripada dakwah jamaah yang keras, yang terlalu keras, yang nyalah-nyalain orang terus dengan propagandanya yang tidak sama dengan pahamnya mereka, kita disalah-salahkan terus. Al-mutadathirah, yang bergelombang, dakwahnya terus bergelombang, nyala-nyalain, wazuran, wazifan,
Dan yang salah dan bahaya bi'aba'atid dini dengan memakai jubah agama. Jadi mereka menghalalkan membunuh, memotong kepala, menembak. Ini bi'aba'atid din dengan memakai jubah agama. Yang semacam ini karena hasadan marran syadidal mararah, karena ada siapa orang yang menanamkan dakwah jama'at al-mutatarrifah al-mutadathirah zulman wa zuron wazifan bi'aba'atiddin, itu hasad dan memanen, mengambil hasilnya, panennya marran syadidal mararah, murran syadidal mararah, hasilnya itu sangat-sangat pahit. Jadi dakwah-dakwah yang model kekerasan, ingat nih, dari zaman dulu, nggak hanya sekarang nih, dari zaman dulu itu menghasilkan hasil murran syadidal mararah, syadidal mararah, hasilnya pahit. Zaman DI ditumpas pahit, TII ditumpas pahit, zaman Kahar Muzakar ditumpas pahit. Tuh organisasi-organisasinya dibubarkan oleh pemerintah pahit. Jangan niru ini. Masa kita udah melihat sejarah ditulis dalam sejarah, itu yang ekstrim kanan, yang ekstrim kiri juga pahit. Contohnya apa? PKI dibubarkan juga. Pokoknya kalau yang tatoruf, baik itu kanan atau kiri, baik itu yang memakai jubah agama bi'aba'atid din kana hasadan murran syadidal mararah, hasilnya itu pahit. Jadi jangan pada ikut ini, ikut organisasi yang tengah-tengah, ikut kiai-kiai yang tengah-tengah. Kiai yang terlalu ke pinggir kanan itu ya ada sedikit, bisa dihitung dengan jari, belum selesai jarinya udah habis. Yang di tengah itu ribuan kiai, pesantrennya aja 25.000. Kalau kiainya satu, kalau kiainya satu pesantren 2, yang 50.000. Itu baru yang dari pesantren, belum yang dari perguruan tinggi, belum yang dari luar negeri. Itu jangan ngambil organisasi yang terlalu kanan dan terlalu kiri. Ini udah bacaan sejarahnya kayak gitu. Faqad zara'u, sungguh telah menanam siapa mereka, menanam aswakan, akan duri. Mereka itu telah menanam duri fajanaina handolan wa alqaman, dan kami menjadi sesuatu yang gila. Jadi seolah-olah jubahnya Islam, tapi di situ tanaman-tanaman durinya, masya Allah, antar umat Islam saja jadi terpecah-pecah. Ingat ini, ingat, di Indonesia sudah terjadi sejarah-sejarah, organisasinya dibubarin, orang-orangnya
menjadi pemberontak. Udah banyak sekali terjadi. Dan kalau di luar negeri malah menghancurkan negara, hancur negaranya. Nggak percaya sana, kiai-kiai sana itu menyayangkan kalau ngelihat di Indonesia ada yang tatoruf, jamaatit tatoruf. Wasara di zaman alaina badla aqsal juhdi li akli islahi ma afsadathu hadhil jama'at ad-dhalah al-mariqah. Wasara dan jadi li zaman, jadi itu li zaman telah menjadi kebutuhan, keharusan alaina bagi kita, menjadi keharusan apa badlu aqsal juhdi, memanfaatkan sebaik-baiknya usaha. Jadi kita yang orang tengah, wajalnakum ummatan wasato ini, yang umat yang tengah-tengah, kita hendaknya punya usaha yang atau mengeluarkan usaha-usaha yang sangat keras, aqsal juhdi. Untuk apa? Li islahi ma afsadathu, untuk memperbaiki makan hal-hal afsadathu yang telah merusak siapa jamaah al-mutatorrifahu padama. Nah, kita yang orang tengah ini, yang ummatan wasato, yang diperintahkan oleh agama menjadi kita orang yang wasatiyah, yang tawasud, yang tawazun, itu diperintahkan untuk berusaha sekeras-kerasnya li islahi ma afsadathu hadhil jama'at adalah yang menyimpang, al-mariqah dan liar. Jadi kita sebagai orang yang berorganisasi di kelompok tengah itu harus berusaha keras, sekeras-kerasnya untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman orang-orang yang telah dirusak pemahamannya oleh jamaat ad-dhalah al-mariqah, oleh kelompok-kelompok yang dolalah, yang ad-dhalah, yang sesat, yang menyimpang. Jadi kita jangan ikut yang kanan-kanan. Yang disuruh kita itu dari zaman dulu juga ada sejarahnya. Kelompok yang tengah itu bisa memenangkan dakwah. Indonesia itu dulu ya mayoritas nggak beragama, atau sudah beragama, agamanya bukan agama Islam. Coba, hanya berapa puluh tahun, ratus tahun, Indonesia sudah menjadi mayoritas Islam. Karena yang dakwah semacam ini itu orang kelompok yang tengah, yang bisa diterima, yang bisa menyebarkan agama menjadi mayoritas, yang diterima di Amerika, yang diterima di Eropa, yang diterima di Australia, itu adalah kelompok tengah. Kelompok tengah itu artinya moderat. Perintah Al-Qur'annya wa ja'alnakum ummatan wasato, umat yang tengah, umat yang wasat. Itu udah jelas, aturannya jelas, Quran hadisnya jelas. Jadi orang yang tengah itu udah jelas. Jadi orang yang terlalu kanan, terlalu kiri, itu hasil dakwah mereka pahit. Ini harus ingat, anak-anak pondok itu harus ingat. Kiai-kiai nggak begitu zaman dulu. Nggak begitu zaman.
kiai-kiai orang NU, cara dakwahnya adalah dakwah dengan yang santun, yang baik, yang bisa diterima oleh tetangga kanan kiri. Jangan pakai kekerasan, mendengarkan aja udah takut. Jadi kita itu dengar kalimat itu aja udah takut, gitu loh. Kalau pakai kekerasan, masa dakwah siap dibom, siap ditembak, ya semuanya juga siap mati semuanya, gitu. Mau kita orang hidup pasti mati. Kita mestinya siap beramal soleh untuk dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain. Kan gitu mestinya, bukan siap dibom, siap mengebom, siap menembak, siap ditembak. Ya nggak begitulah. Kama soro lizaman wa wajiban muta'ayyinan ala ahlil ilmil mutakhassisin al-fahimin al-wa'in al-watoniyin ayyudo'aful juhda. Kama soro seperti halnya telah jadi suatu lizaman, suatu kewajiban, telah menjadi kebutuhan. Kamasoro sebagaimana telah menjadi lizaman sebagai kebutuhan atau kewajiban, wajiban dan telah jadi kewajiban muta'ayyinan tertentu ala ahli ilmil mutakhassisin atas orang-orang ekspertis tertentu, orang-orang ahli ilmu tertentu, mutakhassisin al-fahimin yang paham, al-wa'in yang sadar, al-watoniyin yang nasionalisme sudah menjadi keharusan, ayyudo'afu al-juhda untuk meningkatkan al-juhda kan usaha-usahanya, usaha-usaha linafyin tihalil mubtilin, untuk menyangkal pemahaman-pemahaman plagiatisme yang kosong. Dia plagiat terhadap agama tapi kosong sesungguhnya, menyimpang. Wa tahrifil ghalin, dan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang berlebihan. Jadi tatoruf kanan, tatoruf kini itu orang-orang yang tahrif al-mughalid, tahrif menyimpang yang berlebih-lebihan. Itu. Wa ta'wilil jahilin, dan hendaknya harus meningkatkan usaha-usaha untuk menyangkal takwilnya, penjelasannya orang-orang bodoh. Nggak pernah pesantren di mana gitu, tahu-tahu udah jubahnya besar, udeng-udengnya besar, sudah menjadi mengeluarkan fatwa-fatwa gitu. Wa ta'wil al-jahilin la ta'khuduhum fi dzalik laumata laim. La ta'khuduhum fi dzalik, tidak mengambil pada mereka fi dzalika dalam hal itu laumata laim, dalam lipatan-lipatan, dalam atau yang terus menyalahkan. Jadi wa ta'wilil jahilin, dan penjelasannya orang-orang yang bodoh, integritasnya, interpretasinya orang-orang yang bodoh. La ta'khuduhum, jangan mengambil mereka fi dzalik dalam hal interpretasi lau matalaim, yang terus menyalahkan terus,
Jadi mereka akan terus menyalah-nyalakan kita. Kita tidak perlu membenci mereka, tidak. Orangnya kita tidak perlu membenci. Tapi pemahamannya yang harus kita berbeda. Karena pemahaman yang model itu dari zaman ke zaman ludes, hilang. Jadi orang hidup tidak cukup dengan benar, tidak cukup dengan halal saja. Yang benar itu banyak, dipilih yang lebih tepat, benar, sesuai. Itu orang hidup. Tidak cukup dengan kata-kata benar saja, nggak cukup. Makan saja semua halal, ya. Tapi kalau orang sudah punya penyakit gula, makan nasi menjadi tidak boleh walaupun halal, itu loh. Karena keadaannya dia sakit gula. Sama juga kita hidup di negara ini. Hidup di negara ini, betapapun ini boleh. Tapi kita juga harus pintar memilih yang boleh, yang sesuai, yang cocok dengan keadaan kita, negara kita. Sama-sama boleh. Begitu. Negara khilafah boleh, ya boleh juga. Negara Pancasila boleh juga. Nah, yang sudah dipilih yang dari yang boleh-boleh yang mana? Ya negara Pancasila ini udah kita pilih, ya ini yang terbaik. Gitu. Paham nggak? Ini cara berpikirnya begitu. Waqad ijtahadat an usakhika fi thanaya hadzal kitab katsiran minal mafahim al khati'ah haula bina'id daulah wa an ulqiyad daw ala ahammiyatil hufadhi 'alaiha mabniyan wa muakkadan anna masalih auton la tanfakku an maqasidil adyan. Waqad ijtahadtu, kata pengarang kitab ini, aku telah berusaha an usakhika, untuk membetulkan fi thanaya hadzal kitabi, dalam lipatan-lipatan kitab ini, katsiron yang banyak, minal mafahimil khati'ah, dari pemahaman-pemahaman yang salah, haula bina iddaulah, di sekitar mendirikan sebuah negara, sekitar pendirian sebuah negara. Jadi mendirikan negara itu konteksnya banyak, maka negara di dunia hasilnya, modelnya jadi beda-beda. Indonesia Singapura beda, Indonesia Brunei beda modelnya, Indonesia Malaysia beda, Indonesia Arab Saudi beda, kerajaan di sana, Indonesia Mesir beda, punya mazaya sendiri-sendiri. Nah, berarti kalau gitu model dan bentuk negara yang dibolehkan oleh agama, ya banyak modelnya. Modelnya banyak. Kayak model makanan banyak itu. Makanan orang Indonesia pokoknya beras. Makanan orang Amerika gandum. Makanan dari mana? Orang Papua awalnya bukan beras. Beda. Semuanya halal semua itu. Semua boleh, semua itu, tinggal milih aja. Sama dengan model negara juga gitu. Nah, Indonesia sudah dipilih negara model Pancasila, model NKRI berdasarkan Pancasila yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Gitu. Harus dipahami nih. Jangan menglang-mengleng otaknya. Mencari ini, mencari itu, nanti malah kesasar. Gitu. Nah.
Waqad ijtahadtu, aku telah berusaha keras an usohika untuk membenarkan fithanaya hadzal kitab, di tengah-tengah lipatan kitab ini, kathiron, membetulkan kathiron akan hal-hal banyak, minal mafahimil khotiati, dari pemahaman-pemahaman yang salah, khola bina idaulah, di sekitar pendirian negara. Wa an ulqiya ad-da'a ala ahamiyatil hufadhi alaiha, wa an ulqiya, dan aku telah ad-da'a, aku telah menjelaskan atau memberikan penerangan sedikit ahamiyatil hufadhi alaiha, atas pentingnya menjaga sebuah negara. Ala ahamiyatil hufadhi alaiha, atas negara. Jadi kitab ini nanti juga akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga sebuah negara yang sudah didirikan dan sudah disepakati. Banyak negara roboh negara itu hancur berkeping-keping, rakyatnya menjadi terlantar, ibadahnya susah, kehidupannya menjadi susah. Itu terjadi hari ini gara-gara kelompok tadi, al-jamaah al-mutatorrifah, kelompok yang terlalu ekstrim. Banyak contoh terjadi. Ingat bangsa Indonesia, harus ingat ini. Kalau enggak, hancur juga negara itu. Anda akan berkeping-keping. Negara yang aman kayak gini aja Anda beribadahnya masih plongo, pelalar, peleler. Beribadahnya masih pada kurang karena mencari duitnya saja masih susah. Apalagi negara perang. Jangan bayangkan itu. Orang pada mau keluar dari negaranya, tenggelam di lautan, anak kecil terkapung. Lihat itu di televisi. Jangan terpancing pada kelompok-kelompok yang terlalu tatoruf. Mabniyan wa muakkadan, yang membangun dan yang mendirikan, yang didirikan, wa muakkadan, dan meneguhkan, menguatkan, anna masalihal auton, sesungguhnya kemaslahatan sebuah tanah air, tanah dan air, tanah air kemaslahatannya, la tangfaku an maqasidil adyan, tidak lepas dari tujuan agama ini. Karena masolihal auton la tangfaku an maqasidil adyan, kebaikan, kemaslahatan sebuah tanah air itu tidak lepas dari tujuan agama. Ingat, maka NU mengeluarkan fatwa jihad, maka Hadratus Syekh mengeluarkan jargon apa? Hubbul waton minal iman. Maka Kiai Haji siapa mengarang lagu Wahab, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengarang lagu Mares Yalal Waton. Itu karena apa? Ini kitab ini bilang nih, mabniyan wa muakkadan anna masalihal auton la tangfaku an maqasidil adyan. Ini harus paham bahwa mendirikan sebuah negara, bahwa tanah dan air, tanah air itu tidak lepas dari tujuan agama. Tapi yang tengah, jangan yang terlalu kanan, jangan yang terlalu kiri. Udah ada contohnya di Indonesia nih. Terlalu kiri PKI, dibredel juga. Terlalu kanan, dibredel juga, ada DITI.
Gitu. Yang terus-menerus hidup sampai sekarang adalah yang di tengah, karena negara ini dipilih oleh kiai-kiai kelompok, yaitu namanya moderat, tawazun, moderat, tawasud, wajalnakum ummatan wasato. Itu mahduran minal kiyanat al-muwazanah dakhilat daul allati tanaza'ud daulah sultatuha wal muassasatu ikhtisasatiha. Muhadiran, yang memperingatkan minal kiyanatil muwaziyati, dari entitas-entitas yang paralel dakhilat dauli, di dalam negara, alati tunazi uddaulah, yang memperdebatkan kekuasaan, yang memperdebatkan alati tunazi, yang memperdebatkan ad-daulata, akan tentang negaranya, daulah, sultatiha, memperdebatkan sultatiha, akan kekuasaan-kekuasaannya, wal muassasati ikhtisasatiha, dan institusi-institusi yang memiliki ikhtisasatiha, yang memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri. Mufarriqan baina ta'adudiyah, membedakan baina ta'adudiyatis siyasah, antara pluralisme kebijakan al-matlubah, yang dibutuhkan, wal kiyanat al-muwaziyah al-khotrah, dan entitas yang paralel al-khotrah, yang berbahaya. Kama farraqta, sebagaimana Anda telah memisahkan, membedakan bainal maslahah, antara kemaslahatan, fi mangdurid daulah, di dalam perspektif negara, fi mangdurid daulah, dalam perspektif negara, wa fadl jamaah, dan di dalam kekacauan kelompok. Wa nabahat ila khuturatis sukut, dan memperingatkan, wa nabahtu, dan aku memperingatkan, ila khuturatis sukut, atas seriusnya penurunan as-sukut al-iqtisadi, atas seriusnya penurunan ekonomi lidauli, pada suatu negara, wa ila darurati ihtimamid dauli, dan perlunya negara memperhatikan bihududiya, dengan perbatasan-perbatasannya, wa biwahdatiha, dan dengan kesatuan dan persatuannya, al-watoniyah, persatuan dan kesatuan bangsanya, wa tahqiqil muwatonah al-mutakafa'ah baina abnaiha duna tamyiz ala asasiddin aw laun awil jinsi awil irq, wa tahqiqil muwatonah, dan merealisasikan kewarganegaraan al-mutakafa'ah, yang setara baina abnaiha, antara anak-anak negara, muwatonah, anak-anak negara, duna tamyiz, bukan membeda-bedakan, ala asasiddin, atas agama-agamanya, awil laun, atau warna kulitnya, awil jinsi, atau jenis kelaminnya, awil irq, atau rasnya.
wallahu mi wara'il qasdi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ini pembukaan kitab ini memperingatkan kita untuk tidak jadi orang yang terlalu kanan dan juga tidak jadi orang yang terlalu ke kiri dalam bernegara. Karena di sini penulis kitab ini nanti akan menjelaskan hal-hal yang banyak tentang kemaslahatan negara, masalih al-auton, dan kemaslahatan tanah air, yang tentunya ini semua adalah maqasidil adyan, tujuan agama, yang di dalam buku ini nanti mufarriqan baina ta'addudiyah as-siyasah al-matlubah wal kinayat al-muwaziyah al-khatrah. Di dalam keterangan kitab yang ada di kita baca ini, itu akan bisa menjelaskan dan bisa membedakan, mufarraqan, bisa membedakan antara at-ta'adudiyah as-siyasah, antara pluralisme kebijakan yang model-model kebijakan yang dibutuhkan, wal kinayat al-muwaziyah al-khatrah, dan antara entitas-entitas yang berbahaya. Jadi setiap negara ada entitas-entitas yang al-khatrah, yang berbahaya, yang harus dipantau dan dilihat. Jangan sampai entitas itu menggulingkan sebuah negara. Orang hidup pasti kurang terus, salah kekurangan, kurang terus. Wes lihatlah siapa sih yang orang hebat, semua itu pasti ada kekurangannya, pasti. Ngelihat presiden ada yang kurang pasti. Ngelihat menteri ada yang kurang pasti. Ngelihat kiai ada kurang pasti. Kita hidup di dunia nggak ada lah lengkapnya. Nah, maka ketika kita mau membetulin yang ikhlas, jangan yang kurang malah dibuang. Wong lalu sudah kurang dibuang. Mestinya yang kurang itu dibenerin, ditambahin. Begitu. Jangan salah caranya. Mufarraqan baina ta'addudiyah siyasah, dan tentunya kita membutuhkan kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda, al-matlubah, yang memang dicari kebijakan-kebijakan itu, wal kiyanat al-muwajan al-khatrah, dan entitas-entitas yang mengkhawatirkan itu sampai sekarang masih banyak. Kama faraqta bainal maslahah, kama faraqtu bainal maslahah. Kitab ini nanti akan membedakan, memilah-milah antara kemaslahatan dalam perspektif negara. Kemaslahatan dilihat dari perspektif negara, dan juga wafodul jamaah, dan juga akan melihat kekacauan di sebuah kelompok, di sebuah negara. Wafodul jamaah. Kitab ini nanti akan melihat tentang kekacauan satu kelompok yang berada di sebuah negara. Wanabatu ila huturoh as-sukut al-iktisadi lidol. Nanti kitab ini juga akan memperingatkan bahwa penurunan ekonomi yang memburuk itu akan mempengaruhi buruknya sebuah negara. Jadi kalau ekonomi di satu negara itu memburuk, maka kelompok tadi menguat, negara ini dalam bahaya.
Nah, maka kitab ini juga nanti akan mengangkat tentang penurunan ekonomi termasuk pintu masuk kekerasan. Penurunan ekonomi termasuk pintu masuknya revolusi, kekerasan, dan lain-lain di sebuah negara mana saja. Dan nanti akan dibahas juga di dalam buku ini. Wa ila darurati timamim ad-dal bi hududiha wa bi wahdatiha al-wataniyah wa tatqiqil muwatanah al-mukafa'a baina abnaiha duna tamyiz ala asasiddin. Buku ini juga nanti akan membahas tentang keharusan darurati timamid dal bi hududiha, bagaimana negara menjaga batas-batasnya, negara menjaga persatuan kesatuan umatnya, bangsanya. Negara hendaknya merealisasikan muatonah al-mutakafa'ah, merealisasikan kewarganegaraan yang setara dalam hal apanya? Dunat tamyiz, tidak membeda-bedakan antara kelompok agama. Mau agamanya apa saja boleh. Ketika Rasulullah bikin negara Madinah saja ada negara Islam, ada agamanya Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Itu waktu Rasulullah bikin negara Madinah. Lah kita nyontek aja kayak negara itu. Maka tidak boleh dibeda-bedain ini. Duna tamyiz ala asasiddin. Kita tidak boleh membeda-bedakan atas dasar perbedaan agama. Ini dalam membuat kebijakan sebuah negara. Misalnya karena COVID, orang yang Islam dikasih bantuan sosial, yang non muslim tidak, nggak boleh begitu. Jadi tidak boleh beda-bedain al-mutakafa'ah baina abnaiha, dari anak-anak bangsa ini. Dunat tamyizi ala asasiddin, tidak boleh membeda-bedakan atas dasar agama, awil launi atau warna kulit, awil jinsi atau beda jenis kelamin, awil airki atau beda ras. Ini rasnya apa dia? Jadi kenapa kok demikian? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak ngeliat tuh gantengnya kamu, warnanya apa, ininya apa, nggak dilihat tuh. Yang Allah lihat apa? Hati keimanannya dan kreativitas karyanya. Yang dilihat oleh Allah itu keimanan dan karyanya. Itu. Ada orang Arab jadi dimuliakan, terlalu mulia, tidak, nggak dilihat oleh Allah, sama. Ada orang Jawa terus jadi mojok itu, tidak, sama mau. Allah itu melihatnya sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat itunya. Yang tidak sama itu melihatnya Allah, walakin yanzuru ila qulubikum, keimanannya ini yang bedakan, wa amalikum, dan amal-amalnya yang membedakan. Bukan karena Anda Jawa, bukan Anda karena Sunda, bukan karena Anda Batak, bukan karena Anda Papua, bukan karena Anda Arab. Paham nggak ini? Nah, itulah yang harus dipahami sebagai kita umat Islam. Ngaji yang jelas, kitabnya yang jelas, kiainya yang jelas, ulamanya yang jelas. Nah, ini muqaddimah kitab ini. Besok ini bagian keempat. Bagian kelima akan memulai bab tentang tasarrufat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi idaratid daulah.
Jadi tindakan-tindakan Rasulullah, tindakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi idaratid daulah, dalam penyelenggaraan negara. Nah kita nanti contoh semua biar gak bingung kau itu bernegara. Maka kajian kitab ini sangat penting. Apakah negara kita itu sudah negara sesuai agama atau belum? Dalam kitab ini akan menjawab. Setiap jam 6 pagi sampai jam 7 jangan kemana-mana, ikuti streaming, kajian streaming dan YouTube-nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.